masih tentang vertigo sentral. Kalau kemarin sudah bagaimana diagnosisnya, kemudian bagaimana pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan. Sekarang kita akan bahas ke pemeriksaan penunjang. Nah, kalau kita sudah curiga dokter, vertigo sentral nih, bukan vertigo perifer biasa, bukan BPPV aja. Pemeriksaan penunjang apa yang kita sarankan untuk pasien dapat dilakukan? Oke, jadi kalau untuk vertigo sentral karena dia etiologinya bisa bermacam-macam ya, tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama imaging ya, Imaging bisa kita lakukan pertama CT scan, itu pemeriksaan awal, assessment awal bisa. Kemudian kalau yang lebih bagus lagi kita lakukan MRI ya, MRI kepala. Itu memang yang lebih detail, cuman memang harganya lebih mahal ya. Nanti dari pemeriksaan CT scan atau MRI itu nanti kita baru bisa menentukan apakah penyebabnya vaskuler ataukah trauma ataukah infeksi atau tumor ya. Nah, nanti apabila kecurigaan ke arah vaskuler, mungkin nanti bisa kita arahkan lagi untuk pemeriksaan yang lebih spesifik seperti TCD, transcranial Doppler ya, atau bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti DSA ya. Itu. Oke, untuk TCD dan DSA ini yang masih jarang ya dok sebenarnya. Kalau CT scan mungkin sekarang hampir semua sentra rumah sakit ada ya. Kalau MRI memang tidak semua rumah sakit masih. Nah, pada CT scan dan MRI, kita bahas dulu dari CT scan dan MRI yang kita cari tadi untuk menentukan etiologisnya dok. Apakah itu vaskular, tumor, misalnya neoplasma gitu ya dokter, atau infeksi atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya di TCD dokter, apa yang kita cari dari pemeriksaan TCD? Kalau dari TCD karena sebelumnya sudah mengarah ke vaskular ya, kan terus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut TCD. Dari pemeriksaan TCD ya, yang kita cari adalah stenosis. Apakah ada stenosis dari pembuluh darah arteri cerebralnya? Yang paling sering memang kalau untuk kasus-kasus vertigo karena dia letaknya di posterior, tentu saja kita carinya mengenai gangguan aliran darah dari sirkulasi posterior, ya, di daerah vertebrobasiler, ya. Untuk yang DSA juga sama. Untuk yang DSA juga kita cari apakah ada kelainan di aliran darah di posterior, sirkulasi posterior. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut sebenarnya bagaimana cara pemeriksaan TCD atau pemeriksaan penunjang lain yang tadi kita sudah sebutkan, nanti boleh ikut di workshop kita di Sunshine dan Namnik. Jadi jangan lupa untuk tetap mendaftar. Nanti di bulan Mei acaranya di Solo, ada online dan ada workshop yang offline, jadi nggak akan berugi. Lanjut ya dokter ya. Kemudian ketika kita sudah tahu ini etiologinya vertigo sentral dan sudah pasti kan seringnya harus dirujuk ke spesialis neurologi. Tata laksananya apakah tergantung etiologi atau ada yang bisa kita berikan dulu? Ya, untuk tata laksananya ya tentu saja jelas mengarah ke etiologi yang terlebih dahulu. Harus kita obati etiologinya. Karena itu kan yang memang sumber masalah yang menyebabkan gejala vertigonya tadi. Nah, selain untuk mengobati etiologinya, dapat kita juga berikan obat untuk mengurangi gejala vertigonya terlebih dahulu, seperti vestibular supresan ya, seperti betahistine, ada flunarizin, ada dimenhidrinat, ya, seperti itu. Itu simptomatik atau pengobatannya simptomatik aja. Untuk perbedaan dari misalnya betahistine, dimenhidrinat, flunarizin itu ada nggak perbedaan dari obat-obatan? Ya, untuk obat-obatan kan pasti mereka mempunyai mekanisme kerjanya sendiri-sendiri ya. Tetapi memang untuk vestibular supresan ini dia dari semua obat vestibular supresan ini dia mempunyai mekanisme baik yang di perifer maupun yang di sentral. Jadi tidak ada obat vestibular supresan hanya khusus untuk di perifer atau di sentral. Ya, dua-duanya bisa membantu. Gitu. Jadi tidak ada yang khusus, misalnya kayak betahistine khusus perifer, flunarizin khusus sentral, itu sebenarnya? Nggak ada. Kalau dari mekanisme kerjanya memang ada perannya masing-masing. Dia ada kerjanya di perifer juga bisa ada mekanisme kerjanya, di sentral juga ada. Kemudian sampai berapa lama dok pengobatan itu bisa kita lakukan pemberian betahistine misalnya? Nah, sebenarnya untuk pemberian vestibular supresan ini memang tidak disarankan untuk pemberian jangka panjang. Dia hanya untuk pemberian jangka pendek saja. Karena sifatnya adalah mensupresi vestibularnya. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk adaptasi dari vestibularnya sebenarnya yang kita targetkan.
Nah, tapi memang untuk mengurangi gejalanya, tentu saja kita berikan dulu vestibular suppression sampai etiologinya teratasi. Nah, nanti apabila etiologinya sudah teratasi, nanti diharapkan tanpa vestibular suppression pun gejalanya vertigo dapat hilang. Ya. Untuk penghentiannya di tapering off atau bisa langsung kita stop begitu saja? Kalau penghentiannya tidak harus di tapering off, tidak harus di tapering off. Jadi bisa dihentikan tergantung dari gejalanya, apakah masih dialami atau tidak. Kalau misalnya pasien itu memang etiologisnya kalau sentral kan biasanya jangka panjang ya dokter, misalnya tumor gitu. Nah berarti beta histin itu hanya misalnya beta histin bisa kita berikan saat serangan aja. Berarti di hari-hari lain ketika dia tidak mengalami serangan boleh kita stop. Iya boleh. Nah, jadi tergantung serangannya aja. Nah untuk tadi kan sama rata ya dok, jadi drop of choice-nya tidak ada ya dok di antara beberapa kali. Kalau drop of choice-nya tidak ada. Tetap obatin kausatifnya pasien. Tetap obatin kausatifnya, itu yang utamanya itu obatin kausatifnya dulu. Ya, perbedaannya dengan vertigo sentral memang perifer memang kalau sentral dicari kausalnya. Ya. Oke. Kemudian untuk rehabilitasi dokter yang bisa kita lakukan. Kalau perifer itu kan memang ada beberapa pilihan rehabilitasi. Kalau sentral ada nggak? Nah, kalau untuk rehabilitasi vestibular sendiri ini sebenarnya salah satu tata laksana yang penting juga yang harus diajarkan kepada pasien ya. Memang karena tujuannya adalah untuk mengeksitasi vestibular supaya vestibular kita beradaptasi ya. Nah, untuk pilihannya sendiri sebenarnya ada beberapa macam pilihan ya. Kalau untuk yang perifer sebenarnya lebih ke arah ke cannulate repositioning maneuver ya, atau cannulate repositioning therapy ya. Itu bisa berupa epley atau manuver Semon, itu lebih ke arah yang perifer. Kalau yang sentral kita lebih mengarah ke rehabilitasi ya, bukan reposisi cannulates, tapi lebih ke arah rehabilitasi vestibular. Contohnya misalkan ada Brenderer atau metode seperti Kauton-Coxey maneuver ya. Itu diajarkan ke pasien sehingga bisa dilakukan di rumah juga atau harus di rumah? Iya, itu diajarkan ke pasien sehingga pasien bisa melakukan sendiri. Diharapkan pasien bisa melakukan sendiri. Berapa lama dokter bisa dilakukan rehabilitasinya? Kalau rehabilitasinya ya dilakukan pasien sampai memang pasien merasakan dia sudah nyaman, sampai tidak merasakan vertigonya itu. Jadi tidak ada jangka waktu tertentu seperti itu? Tidak ada. Kalau untuk Brenderer sendiri sebenarnya disarankan dilakukan sampai 2-3 minggu. Tergantung frekuensinya. Jadi disarankan kepada pasien untuk dilakukan 2-3 minggu. Tapi apabila pasien masih mengeluhkan gejala vertigonya tadi, juga pasti tetap sebaiknya dilakukan lagi terus menerus. Sama sebenarnya ini mungkin untuk yang perifer ya, tapi ini ada pertanyaan juga tuh kemarin dari teman-teman. Untuk yang tadi reposisi cannulate itu memang lebih ke perifer ya, tapi sebenarnya siapa yang boleh melakukan itu? Apakah dokter umum itu boleh melakukan reposisi cannulate? Ya, sebenarnya kalau dokter umum boleh melakukan untuk manuver itu boleh. Cuman memang apabila dokter umum tersebut sudah istilahnya menguasai manuver tersebut ya. Boleh mengajarkan seperti metode Brenderer atau Kauton-Coxey itu boleh. Kalau yang lebih spesifik mungkin yang metode epley mungkin karena lebih susah, mungkin jarang. Jadi yang lebih sering melakukan yang spesialis neurologi ya. Kalau untuk yang metode seperti Brenderer atau Kauton-Coxey karena itu lebih mengajarkan pasien di rumah, jadi boleh dokter umum nggak masalah. Nah, kadang itu kan kita takut ya dok, untuk saya pribadi pun juga kadang takut untuk pasiennya takutnya, jadi pasiennya yang takut untuk melakukan rehabilitasi juga dok, karena mereka takutnya nanti tambah pusing atau malah memicu vertigonya. Nah, di sini memang peran edukasi sangat penting ya. Jadi memang pada saat kita mengajarkan metode itu ke pasien, memang kita harus edukasi juga bahwa ini memang bisa menimbulkan rasa sensasi yang tidak menyenangkan, tapi memang tetap harus dilakukan ya. Dan kalau perlu memang dipraktekkan dulu, dicontohkan ke pasien dulu. Pada saat pasien konsultasi dengan kita ajarkan dulu, kita berikan contoh, sehingga nanti pasien pada saat di rumah dia juga tidak akan takut untuk melakukan manuver tersebut. Karena memang salah satu efeknya biasanya paling sering memang vertigonya muncul kembali gitu ya dokter.
Baik, edukasi apa dokter yang bisa kita berikan kepada pasien, terutama dengan pasien yang memang sudah ke arah vertigo sentral? Oke, sebenarnya kalau edukasi secara umum ya, apabila pasien mengalami vertigo, apalagi vertigo berat, pertama apabila pasien mengalami vertigo yang harus dilakukan adalah pertama pejamkan mata dulu, dan kemudian harusnya pejamkan mata dan duduk. Tapi apabila posisi berbaring, sebaiknya pasien memang berbaring ke arah posisi yang tidak mengalami vertigo. Misalkan pasien ke arah kiri, dia mengalami vertigo, berarti dia harus menghindari posisi ke arah kiri. Dan diusahakan dia berbaringnya dengan posisi agak tinggi. Jadi misalkan 2 bantal atau 3 bantal, itu membuat pasien lebih nyaman. Itu yang pertama itu. Kalau untuk yang vertigo sentral, sebenarnya tidak ada ini ya, pendekatan khusus tidak ada ya. Dia lebih ke arah memang harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui etiologinya tadi. Jadi penting sekali bagi kita semua teman-teman medis untuk bisa membedakan sebenarnya vertigo itu perifer atau sentral, karena tata laksananya jelas berbeda, gitu ya dokter. Dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pun juga sangat berbeda ya dokter. Apakah ada saran-saran dokter untuk teman-teman dokter umum atau teman-teman yang sekarang masih koas mungkin atau residen syara begitu untuk terkait penegakan diagnosis vertigo ini sendiri? Ya, untuk terkait penegakan diagnosis vertigo ya, untuk saran dari saya sih untuk ini ya, untuk mahasiswa kedokteran atau untuk koas atau untuk pun dokter umum. Jadi untuk vertigo ini karena penyebabnya berbagai macam ya, dan kemudian ada 2 mekanisme yang berbeda, baik perifer ataupun sentral. Sebaiknya memang harus mendiagnosisnya dengan lebih hati-hati lagi. Jadi supaya diagnosisnya tidak salah, sehingga penanganannya juga pasti akan lebih tepat, sehingga hasil keluaran atau kualitas kesehatan pasien jadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak dokter ya, Andi. sama-sama Dr. Ziva. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mendaftar dan ikuti Sunshine dan NAMNIC 2022. Untuk Sunshine ini tahun ini jelas spesial karena kita workshopnya mulai offline dokter ya. Untuk simposiumnya nanti online, dan NAMNIC adalah event pertama dari POPDI Neurointensif dan akan dilaksanakan dua-duanya di Solo bulan Mei 2022 tahun ini. Jadi jangan lupa nanti segera mendaftar dan bisa mengikuti e-poster competition untuk penelitian atau case response. Terima kasih Dokter Andi. Ya, sama-sama Dr. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton Prognosis hari ini. Tetap ikuti Prognosis. See you. Jangan lewatkan event Sunshine dan NAMNIC di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Proven Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!